PKI. Kira-kira apa yang terbesit di pikiran kita setelah mendengar kata PKI? G30S, pengkhianatan, pertumpahan darah, perang saudara sebangsa, ataukah perang pemikiran? Atau hanya perang politik saja? Ya, mungkin sebagian dari kita pasti akan berpikir tidak jauh dari hal-hal tersebut. Namun, dalam diskusi kontemporer yang populer tentang PKI, kebanyakan tak lagi membahas tentang sejarah berdirinya PKI, alasan G30S ataupun sejarah runtuhnya PKI. Karena mereka lebih tertarik kepada pemikiran mereka orang PKI, yakni komunisme, atas dasar sosialisme, ataupun isme-isme yang lain, beserta kecocokannya terhadap negara Indonesia ini tentunya. Bahkan, lebih intens diskusi mereka tak jauh dari sikap-sikap tentang perbedaan yang terjadi, atau siapakah korban pelanggaran HAM yang sebenarnya. Apakah dari pihak TNI, pihak kiai maupun santri, pihak rakyat tak berdosa dan tak tahu menahu, atau mungkin dari pihak orang-orang PKI itu sendiri yang jumlah korbannya pun juga tak bisa dibilang sedikit. Namun di sini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang perdebatan-perdebatan tersebut, karena diperlukan riset yang lebih jauh. Mungkin di lain waktu apabila memungkinkan. Nah, di sini kita akan sedikit melampiarkan sejarah singkat PKI beserta G30S-nya dan beberapa penjelasan lebih lanjut tentang hal yang berkaitan dengan mereka. Genjer nong kedoan batik keleler, mae dole teko muputi genjer, mae dole teko bodo di dasar, dijejer diuntingi bodo di dasar, mae cepeng bodo tuku gawa welasan. Genjer saiki wis arep diolah. Genjer Sejarah. Meskipun mencapai kejayaannya pada tahun 1950-an, benih dari gerakan komunisme sudah ada ketika Indonesia masih berbentuk Hindia Belanda, yakni pada awal tahun 19-an. Penjajahan Belanda baru saja mencapai puncaknya setelah menaklukkan berbagai wilayah Nusantara dan menghubungkan satu daerah dengan daerah lain melalui infrastruktur transportasi. Belanda kemudian membuka Hindia Belanda bagi investasi asing, serta memperlancar regulasi perdagangan internasional yang menjadikannya sebagai pusat eksportir komoditas penting seperti gula, kopi, rempah-rempah, serta karet. Perekonomian ini pun meningkat pesat. Sayangnya, Belanda mengabaikan satu masalah penting, yakni hukum rasial yang mengklasifikasikan kelompok etnis tertentu dalam sebuah hierarki. Alih-alih mensejahterakan pertumbuhan ekonomi ini, justru mempertajam kesenjangan dan menimbulkan lingkaran rasa dengki antar etnis pribumi, Indo-Eropa, dan Tionghoa. Ditambah dengan banyaknya pendatang Belanda yang mendapat hak-hak istimewa, rasa dendam dan iri dari berbagai kelompok mulai diterjemahkan menjadi organisasi-organisasi yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Syarikat Islam
adalah salah satu contoh tersebut. Dibentuk dengan tujuan khusus untuk membantu perdagangan pribumi bersaing melawan pedagang Tionghoa. Anggota organisasi yang dikepalai oleh Cokro Aminoto ini pun membengkak hingga mengkhawatirkan pemerintahan Belanda akan sebuah pemberontakan. Dari situasi inilah bibit-bibit pergerakan komunisme muncul. Pada tahun 1914, seorang warga negara Belanda bernama Henk Snifflet mendirikan organisasi bernama Perserikatan Sosial Demokrat Hindia Belanda atau biasa disingkat ISDV di Surabaya. Organisasi ini berhaluan sosialisme revolusioner yang lebih mempermasalahkan penindasan oleh kelas pemilik modal kepada pekerja ketimbang dominasi suatu etnis terhadap etnis lain. Dengan demikian, keanggotaan bagi organisasi ini cenderung lebih inklusif tanpa memperdulikan latar belakang agama maupun suku. Hanya saja, keanggotaan ISDV ini masih tergolong sangat sedikit dan didominasi oleh orang-orang Belanda. Lantas, bagaimanakah organisasi sekecil ini dapat berkembang begitu pesat di kemudian hari? Meski terjadi di Eropa, efek dari konflik bersenjata ini sangat signifikan di Hindia Belanda. Inggris dan Prancis pun menghambat seluruh aktivitas ekspor dari Hindia Belanda ke Eropa guna mengisolasi Jerman. Selain itu juga karena khawatir akan serangan Jepang. Di Hindia Belanda, angkatan bersenjata di Nusantara bergegas untuk menimbun bahan pangan yang berujung pada peningkatan harga kebutuhan pokok secara drastis di seluruh Nusantara. Perekonomian menjadi lesu dan pemecatan guru berubah kecil pun meningkat hari demi hari. Di mana-mana kepanikan warga meningkat. Konspirasi yang menyudutkan etnis Tionghoa atau pemerintah Belanda pun semakin menjadi-jadi. Dan lebih parahnya lagi, sumber pangan harus diimpor dari tempat lain karena terlalu sedikit lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan Nusantara. Dalam situasi seperti ini, narasi ISDV seperti eksploitasi serta perjuangan kelas menjadi lebih menarik di mata masyarakat dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang cenderung lebih eksklusif terhadap kelompok mereka sendiri. ISDV pun mulai meluncurkan kritikan tajam terhadap syarikat Islam ketika mengetahui bahwa mereka berencana untuk memasuki parlemen buatan Belanda, yakni Volksraad. Rencana pemerintahan Hindia Belanda untuk membuat milisi pribumi bernama Indi Wirbar pun juga menjadi bahan kampanyenya SDV. Perlahan-lahan, anggota syarikat Islam pun mulai beralih menjadi anggota ISDV. Beberapa tokoh seperti Cokro Aminoto dari kalangan Islam dan Tan Malaka dari pihak komunis berupaya untuk menjaga persatuan keduanya. Namun, upaya ini pun tidak juga berhasil. Pada tahun 1920, ISDV dengan resmi berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Sayangnya, PKI beserta organisasi lain tetap gagal untuk bersatu. Dan di tahun 1926, PKI melancarkan pemberontakan sepihak terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang mendorong pemerintahan semakin represif. Bukan hanya terhadap PKI, namun pejuang nasional lainnya. Akibatnya, banyak dari anggota PKI yang diasingkan ke daerah-daerah terpencil seperti di Papua. Kegagalan ini menjadi pembelajaran bagi Soekarno muda bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa tercapai apabila seluruh organisasi perjuangan bersatu demi kepentingan nasional dan bukan kelompok masing-masing. Dengan demikian itu, karena menganggap bahwa PKI tidak boleh dilepaskan dari perjuangan nasional ini, juga yang menginspirasi Soekarno untuk merencanakan ide Nasakom di kemudian hari. Ketika ia mendirikan Partai Nasional Indonesia, dia memodifikasi filsafat Marxisme yang dianut PKI untuk lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang terkenal dengan nama Marhainisme. Nilai-nilai keagamaan yang ia pelajari dari syarikat Islam pun diadopsi dan dikombinasikan dengan semangat nasionalismenya. Namun harapan Soekarno ini pun tidak berjalan semudah yang dia kira. Tahun 1948,
Indonesia sudah merdeka, tapi Partai Komunis Indonesia kembali melakukan pemberontakan. Kali ini justru melawan pemerintahan Indonesia, karena merasa perjanjian Renville yang ditandatangani sangat merugikan Indonesia. Menurut Musso, Indonesia terlalu lunak pada Belanda. Otak dari pemberontakan ini Musso bahkan menuduh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pengkhianat hingga mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan ini digagalkan oleh TNI. Namun, meskipun pemberontakan ini memakan banyak korban jiwa dari personil militer dan tokoh agama, aktivitas PKI tak kunjung dilarang, bahkan oleh Presiden Soekarno sekalipun. Nah, kesempatan ini digunakan baik oleh DN Aidit yang secara cepat mengubah haluan partai dari oposisi menjadi pro pemerintah. Di bawah kepemimpinannya, PKI didorong untuk lebih dekat dengan Presiden Soekarno serta partai yang didirikannya, meskipun keduanya berbeda ideologi. Dan kedekatan ini memang meningkatkan pengaruh PKI di masyarakat. Namun TNI masih mencurigai PKI yang diduga hendak menyebarkan ajaran komunisme dalam tubuh TNI. Lebih parahnya lagi, PKI dapat mengambil kekuasaan apabila Presiden Soekarno sudah wafat. Menjelang akhir dari 1965, hal yang dikhawatirkan PKI dan Angkatan Darat mulai terwujud. Kesehatan Presiden Soekarno semakin menurun, dan isu mengenai peralihan kekuasaan pun mulai beredar. Pada malam 30 September, peristiwa sejarah itu pun terjadi. Setelah peristiwa tragis yang menimpa 7 jenderal Angkatan Darat tersebut, TNI memutuskan untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya. TNI sudah tidak dapat mentoleransi keberadaan PKI. Dengan super semar, Angkatan Darat membubarkan PKI beserta ormas-ormas lainnya yang berkaitan, dan bahkan simpatisannya sekalipun. Dan Partai Komunis Indonesia yang awalnya berjaya itu pun musnah dari bumi Indonesia. Nah, di sini kita akan analisis beberapa poin penting tentang pemberontakan PKI. Yang pertama, PKI itu udah memberontak 3 kali tuh, yakni tahun 1927 yang pimpinannya Tan Malaka, kemudian tahun 1948 itu pimpinannya Musso yang kejadiannya terkenal dengan nama PKI Madiun ya, dan 1965 yang kita kenal dengan G30S dengan pimpinannya DN Aidit. Maka hal tersebut yang membuat seorang budayawan Taufik Ismail menolak keras wacana permintaan maaf terhadap keluarga korban PKI yang telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di masa pembangunan Orde Baru. Karena emang lagi viralnya tuh bahwa pihak katanya nih ya, pihak pemerintah akan meminta maaf terhadap keluarga korban PKI yang telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Poin kedua, saat Musso merasa gagal berontak, dia pergi tuh ke Soviet hingga tahun 1948. Nah, setelah itu Musso kembali ke Indonesia dan menemui sahabatnya yang udah jadi presiden, Soekarno maksudnya. Nah, dalam beberapa keterangan sejarah, ketika muda Musso sempat satu kos bersama Soekarno ya, yakni di rumah kosnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, dikisahkan Haji Umar Said Cokro Aminoto ini memiliki 3 murid. Yang satu Soekarno dengan pemikirannya Marhainisme atau Nasakom, kemudian Musso dengan komunismenya, dan juga yang ketiga adalah Skarmaji Marijan Kartosuwiryo, yakni pimpinan Darul Islam Tentara Indonesia atau DITII. Musso ketika ketemu Soekarno, dia tuh sombong, gak hangat dan cemburu. Nah, saat ditanya wartawan, dia bilang tuh datang ke sini untuk mengubah keadaan. Dia akan ambil jabatannya Soekarno, dia hasut tentara, lalu berontak di Madiun, dan berilah Republik Soviet di Indonesia. Nah, saat itu juga
Mereka razia pesantren-pesantren yang akhirnya terjadi korban, diantaranya tersembelihnya para santri-santri dan kiai-kiai, bahkan tokoh-tokoh di desa hampir seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kenapa kok bisa begitu? Sebabnya adalah musuh ini sudah 21 tahun di Soviet, melihat Stalin membantai penduduknya sendiri. Nah, itu tuh yang dibawa ke Indonesia. Jadi dia ingin jadi Stalinnya di Indonesia. Jadi akhirnya umat Islam dibantai dengan keji selayaknya Stalin yang membantai rakyatnya di Soviet. Nah, dalam catatan Taufik Ismail, waktu itu warga Muslim di Madiun ditipu habis-habisan oleh PKI di bawah kendali musuh tentunya. Mereka dihasut bakal ada Nabi Jawa yang bernama Musuh. Nah, ini yang menarik. Warga mengira itu Nabi Musa yang dikenal di Islam, atau turunnya Nabi Musa ya, yang dimana itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Dan ternyata karena merasa dibohongi, mereka malah justru dibantai habis-habisan oleh PKI. Mendengar hasutan musuh kepada petani berhasil, Belanda malah seneng tuh. Lah, lalu mereka kira akan berhasil menguasai Indonesia. Namun ternyata dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala saat itu angan-angan itu berkata lain. Kemudian poin ketiga, terdapat banyak versi sejarah tentang jumlah korban pembantaian dari pihak PKI. Ini yang sampai sekarang terjadi perdebatan, bahkan jadi diskusi kontemporer yang paling populer. Ada yang bilang antara 300.000 sampai 1 juta orang dibunuh dalam pembunuhan massal yang digelar pada waktu tersebut. Yakni diantaranya para korban termasuk juga non-komunis yang dibunuh karena kesalahan identitas atau kesalahan oleh asosiasi. Namun kurangnya informasi menjadi tidak mungkin untuk menentukan angka pasti dari jumlah korban yang dibunuh. Karena banyak peneliti dari hari ini menjelaskan korban yang dibunuh ada yang bilang antara 200.000 sampai 500.000 orang. Bahkan CIA, sebuah studi dari CIA tentang peristiwa di Indonesia ini menilai bahwa dalam hal jumlah korban pembantaian oleh anti PKI, Indonesia masuk dalam salah satu peringkat pembunuhan massal terburuk pada abad ke-20. Para korban dibunuh dengan cara ditembak, dipenggal, dicekik, atau digorok oleh angkatan bersenjata dan kelompok Islam. Pembantaian dilakukan dengan cara tatap muka ya, tidak online. Ini yang sampai sekarang diperdebatkan. Kemudian poin selanjutnya adalah nomor keempat, sebelum pemilihan 1955, PKI itu sempat disukain tuh sama Soekarno untuk rencananya dengan membuat demokrasi terpimpin, dan merupakan pendukung aktifnya Soekarno PKI itu pada zaman itu. Soalnya DNID punya strategi dengan cara tidak lagi menjadi oposisi tapi menjadi pro pemerintah. Nah, pada pemilu 1955, PKI bahkan menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan, dan 80 dari 514 kursi di konstituante. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat pesat, dari sekitar 3.000 sampai 5.000 anggota pada tahun 1950 jadi 165.000 tuh pada tahun 1954, dan bahkan sampai 1,5 juta pada 1959. Di versi lain atau bahkan diceritakan juga dalam versi lain, PKI memiliki hampir 4 juta anggota beserta simpatisannya pada masa kejayaannya. Poin kelima, pengaruh ideologi komunis memang begitu mengerikan. Mereka mampu membunuh eksistensi kita sebagai manusia bermoral. Dan poin kelima, pengaruh ideologi komunis emang begitu mengerikan. Mereka mampu membunuh eksistensi kita sebagai manusia bermoral dan beradab. Lalu
bagaimana cara kita menyikapi perbedaan versi sejarah yang bertebaran berkaitan tentang yang katanya pembunuhan massal terburuk yang pernah terjadi di abad ke-20 tersebut? Ya, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia ya, setidaknya harus tahu menahu tentang sejarah bangsa kita sendiri. Tentang versi manakah yang mencocoki kebenaran, itu bukan lingkup kita dalam menilainya, bahkan menghakiminya. Sebagaimana tugas kita mencari jati diri kita masing-masing, tugas kita yang juga utama adalah tidak melupakan sejarah dari bangsa kita sendiri. Karena kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Bung Karno. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya Ruzan Justira dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.